Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, kita akan mengkaji kitab Hikam karangan Ibnu Athaillah. Kitab Hikam ini berbicara tentang cara kita beradab dengan Allah, adab kita terhadap Allah, dan cara juga untuk bagaimana membersihkan hati ini dari selain Allah. Satu kitab yang akan menjelaskan tentang bagaimana caranya kita dekat dengan Allah. Kalau pada zaman Rasulullah, orang tahu sedikit itu sudah sanggup begitu dekat dengan Allah. Saya contohkan orang Badui. Orang Badui itu orang terbelakang, orang desa yang tidak tahu apa-apa. Itu ketika Rasulullah menceritakan tentang begitu baiknya Allah, begitu maha lembutnya Allah, begitu maha pemaafnya Allah. Nah, orang Badui ini tanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, besok pada yaumil qiyamah itu yang akan menghisap manusia itu siapa?" "Allah," kata Rasulullah. "Allah sendiri?" "Iya, Allah." Dengan jawaban Allah itu dia tersenyum. Tersenyum dong, senang betul, senang betul. Lalu Rasulullah tanya, "Kenapa kamu kok begitu senang?" "Iya, karena Allah itu maha baik, Allah itu maha pemaaf, Allah itu maha terpuji, sehingga saya senang. Pasti Allah akan memaafkan ketika saya melakukan kesalahan-kesalahan. Ketika saya bertobat, pasti juga Allah memaafkan." Tahu sedikit tapi betul-betul meresap ke dalam benaknya dan hatinya. Itulah gambaran orang-orang yang lalu diberikan karunia hidayah oleh Allah sehingga dia bisa tahu betul dan yakin betul dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Jemaah rahimakumullah, kami akan bacakan, jadi setiap hari akan bacakan satu saja, satu kalimat yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam ini. Yang pertama adalah min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Di antaranya orang yang menyandarkan dirinya kepada amal perbuatan. Perbuatan apa saja lah, perbuatan yang taat kepada Allah, mau perbuatan zikir, mau sholat, mau sujud, mau tahajud. Nah, ketika orang itu menyandarkan dirinya kepada amal perbuatan itu, maka tandanya itu adalah dia akan berkurang rasa rojak, pengharapannya kepada Allah ketika dia melakukan dosa atau melakukan kesalahan. Artinya misalnya begini, ada orang yang lalu melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan maksiat, lalu dia minta berdoa, dia tidak yakin, keyakinannya berkurang bahwa Allah akan mengabulkan doanya, itu berkurang karena dia menyandarkan kepada amalnya, dia sandarkan kepada amalnya. Tetapi manakala dia melakukan tahajud, melakukan kesalehan, memberikan sedekah, bertambah harapannya itu bertambah harapannya kepada Allah. Jadi dia betul-betul yakin betul lah ini, baru yakin. Nah, ini orang yang menyandarkan
kepada amalnya. Bukan menyandarkan kepada Allahnya. Kalau menyandarkan kepada Allahnya, kayak orang Badui tadi. Jadi kalau orang menyandarkan kepada Allah, bukan bersandar kepada amalnya, maka ketika dia berdoa, baik dia barusan melakukan taat atau melakukan kesalahan, ya tetap sama. Karena yang dipandangnya Allahnya. Jadi Allah itulah yang menjadi sandarannya, bukan amal. Sehingga bagi dia adalah amal perbuatan itu tidak lalu menjadi anggapan bahwa itulah yang akan memasukkan dia ke surganya Allah. Amal itulah yang lalu bisa dianggap akan menyelamatkan dia dari api neraka. Jadi kalau orang bersandar kepada amalnya, dia meyakini bahwa dengan ketaatan itu dia bisa masuk surga. Bukan karena pertolongannya Allah. Bukan karena pertolongannya Allah. Jangan orang yang bersandar kepada Allah, keyakinannya yang bisa menyelamatkan dia menuju surganya Allah itu karena Allah. Karena pertolongannya Allah. Bukan karena dia itu hebat melakukan ketaatan. Sehingga pada kondisi demikian, orang yang dalam hidup dia maksiat misalnya, lalu tiba-tiba berdoa kepada Allah, bertobat, diterima tobatnya oleh Allah, lalu Allah memasukkan surga, dan itu karunia Allah. Sama dengan orang yang melakukan ketaatan, dimasukkan surga oleh Allah, ya karena karunia Allah, bukan yang lain. Maka ada tiga macam orang, ada tiga tipologi orang yang menyandarkan sesuatu kepada amal atau kepada Allah. Yang pertama adalah fal awwalun ya'tamiduna 'alaiha fi dukhulil jannah wa tana'um fiha wan najati min azabillah. Orang yang pertama ini bersandar kepada amalnya, ketaatan-ketaatannya atau perbuatan-perbuatan yang baik itu untuk masuk surga. Jadi dia merasa bahwa masuk surga itu karena banyak sedekah, karena banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Itu yang pertama. Ada orang yang kedua, yaitu wal akharuna ya'tamiduna 'alaiha fil wusul ilallah wa kasfil astar 'anil qulub. Jadi orang yang menyandarkan kepada amal itu di dalam dekatnya kepada Allah, untuk dekat kepada Allah. Jadi dia ketika melakukan ketaatan-ketaatan itu, dia bisa merasa bahwa itulah dasar bahwa dia akan dekat kepada Allah dengan perbuatan-perbuatan itu. Tidak karena karunia Allah. Tidak lalu berpikir bahwa itu karunia Allah. Tidak berpikir seperti itu. Nah, yang ketiga adalah ammal arifun fala yarawna li anfusihim syai'an ya'tamiduna alaihi. Yaitu orang yang tidak melihat pada dirinya sama sekali. Artinya tidak merasa dirinya itu bisa menghindari api neraka dan dirinya bisa masuk surga, tidak. Tetapi dia menyandarkan semuanya itu kepada Allah. Jadi dia melakukan kebaikan itu semata-mata karena berharap ridhanya Allah. Ridhanya Allah. Jadi itu yang diharapkan. Jadi yang diharapkan itu adalah bahwa Allahnya, bukan sesuatu selain itu. Jadi dia kalaupun masuk surga, ya itu karunia Allah. Karunia Allah, bukan yang lain. Nah, orang yang seperti itu, inilah yang dimaksud oleh Ibnu Athaillah. Nah, kalau orang seperti itu, orang yang menyandarkan kepada Allah, itu rasa takutnya kepada Allah itu tetap meskipun dia tidak melakukan maksiat. Pengharapannya itu kepada Allah tetap meskipun dia melakukan kesalahan-kesalahan.
Jadi tetap saja. Kenapa seperti itu? Munculnya itu kenapa seperti itu? Dasar pemikirannya adalah karena orang yang menyandarkan diri kepada Allah itu dasarnya adalah innal khaufa nasi'un an syuhudil jalali. Jadi ketika dia takut kepada Allah itu munculnya itu karena bahwa dia menyaksikan kemahaagungan Allah. Jadi Allah itu tidak pantas kalau lalu kita bermaksiat. Jadi itu yang lalu muncul. Jadi rasa khaufnya, takutnya kepada Allah itu semata-mata karena Allah itu maha agung. Begitu juga dia bisa mengharap kepada Allah, berharap kepada Allah itu semata-mata karena waraja'uhu nasi'un an syuhudil jamali. Karena Allah itu maha indah, maha jamal. Jamal itu indah, maksudnya indah itu jamal itu yang dimaksud Allah itu maha baik. Karena maha baiknya Allah, dia selalu bisa berharap. Kapan saja ya bisa berharap. Maka ketika ada orang kafir tiba-tiba masuk Islam, itu kan dapat hidayah dari Allah. Nah itu dapat pertolongan dari Allah, dan sebelumnya dia kan tidak melakukan ketaatan. Tapi karena Allah memberikan hidayahnya bisa masuk Islam. Nah artinya bahwa Allah itu tidak bergantung dengan amal-amal. Kebaikannya Allah itu tidak bergantung dengan amal-amal. Jadi Allah itu yang maha baik, maha sempurna, maha pengampun. Yaitu Allah berikan kepada yang orang-orang yang memang dikehendaki oleh Allah. Berbeda dengan bikhilafil mu'tamid alal a'mal. Berbeda dengan orang yang menyandarkan dirinya kepada amal. Maka in qalla amaluhu qalla raja'uhu. Ketika dia sedikit melakukan amal, dia pengharapannya kepada Allah berkurang. Tapi kalau pas dia melakukan ketaatan, pengharapannya, keyakinannya kepada Allah itu luar biasa. Bahwa misalnya dia lalu berdoa, dia yakin betul bahwa Allah akan mengabulkan doanya itu. Tetapi manakala dia berkurang ketaatannya, dia merasa ya masa dikabulkan, masa enggak. Inilah yang dicontohkan oleh seorang yang salih ketika ada seorang penjual minuman. Itu kalau menjual minuman, dia itu selalu berdoa kepada Allah. Didoakan orang yang mudah-mudahan dikaruniai hidayah oleh Allah. Itu sambil menuangkan minuman itu lalu dibeli. Nah, seorang yang saleh ini sedang duduk di tempat lain. Karena dia berdoa, dia datang hanya untuk membeli itu, biar didoakan. Padahal yang menjual itu tidak, dalam pandangan zahir, tidak lebih saleh daripada orang yang duduk itu. Karena dia memang terkenal sebagai orang saleh. Tapi karena merasa bahwa kebaikannya Allah itu tidak bergantung dengan amal kita. Bisa saja orang penjual minuman itu lalu doanya dimakbul oleh Allah. Bisa saja doanya dimakbul oleh Allah. Ada cerita menarik ketika bahwa amal itu, apa yang kita kerjakan itu, kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan itu adalah memang karena karunia Allah. Karunia Allah. Kalau hari ini kita bisa duduk di sini, bisa melakukan sholat, itu semata-mata karunia Allah, bukan hasil karya kita. Bukan hasil karya kita. Ada seorang perempuan yang solihah itu berdoa. Dia jadi pembantunya, pembantu seorang yang kaya. Doanya itu mungkin dalam pandangan tuannya itu, majikannya itu aneh, ya, aneh, termasuk lancang lah artinya. Lancang berdoa seperti itu. Dalam sujudnya dia berdoa. Ini karena dia ingin tahu kalau perempuan ini kalau sedang sedang sholat malam, apa yang dibaca. Lalu diintip. Nah, kebiasaan orang-orang terdahulu itu kalau malam hari berdoanya itu munajatnya itu dikencangkan, bukan pelan-pelan, sehingga oleh orang lain terdengar. Nah, dia doanya itu begini. Allahumma inni as'aluka bihubbika li antus idani
antu'afiyani antukrimani. Jadi doanya itu diantaranya ketika dia sujud kepada Allah, dalam doanya ketika sholat, ya Allah, saya bermohon kepadamu dengan cintamu kepadaku. Bukan cintanya dia kepada Allah, enggak. Dengan cintamu kepadaku, maka bahagiakanlah saya, sehatkanlah saya, muliakanlah saya. Nah, ini oleh majikannya ditegur. Berdoa seperti itu lancang. Kok menyebut dengan cintamu ya Allah kepadaku? Mestinya kan begini katanya. Allahumma inni as'aluka bihubbilaka. Mestinya kan berdoanya kan begini. Ya Allah, saya bermohon kepadamu dengan cintaku kepadamu. Artinya perbuatanku seolah-olah dengan perbuatanku yang cinta kepadamu itu, maka bahagiakanlah saya, selamatkanlah saya. Mestinya kan begitu katanya majikannya. Lalu apa katanya pembantunya itu? Pembantunya ini nampaknya orang yang solih betul ya, solih dan orang yang dekat kepada Allah. Jawabannya ini menarik. Ya sayyidi, laula hubbahuli lama aiqadani fi hadis sa'ah walau la hubbahu li lama awqafani baina yadayhi walau la hubbahu li lama antaqadani bihadan najwa. Dia mengatakan, ya sayyidi, wahai tuanku, wahai tuanku, wahai majikanku, kalau bukan karena cintanya Allah kepadaku, maka niscaya saya tidak akan bisa bangun malam ini. Kalau bukan karena cintanya Allah kepadaku, maka niscaya saya tidak bisa berdiri di hadapannya untuk menyembahnya. Kalau bukan karena cintanya kepadaku, tentu saya tidak akan bisa berbicara di hadapannya. Jadi orang melakukan kebaikan itu bukan karena kehebatan dirinya, tetapi karena memang pertolongannya Allah. Maka bagaimana mungkin ada orang yang bersandar kepada amalnya, sementara amalnya itu sendiri adalah karunia Allah. Mestinya dia itu menyandarkan diri kepada Allah, bukan kepada amalnya itu. Karena amal sendiri itu adalah karunia Allah, bukan apa-apa. Jadi semestinya begitu. Tidak lalu orang itu bersandar kepada selain Allah. Nah, ketika orang misalnya sholat duha ingin rizkinya banyak, atau bersedekah biar dilipat gandakan, nah itu tidak pantas, tidak pantas. Jadi dalam kajian tazkiyatun nufus, ya, artinya tidak pantas seorang makhluk begitu. Jadi seolah-olah begini, kalau Allah tidak memberi, ya tidak mengerjakan. Oleh karena itu ada orang yang lalu sholat tahajud, berdoa kepada Allah, setelah sampai waktunya Allah tidak mengabulkan doa itu. Lalu dia bilang, kenapa Allah kok tidak mengabulkan? Saya sholat tahajud terus menerus. Ada giliran orang-orang yang tidak pernah sholat tahajud tapi justru sukses. Nah, itu kan menyembah Allah. Seolah-olah dia menyembah Allah itu adalah dengan berharap bahwa dia itu menyandarkan harapannya itu bukan kepada Allah, menyandarkan harapannya itu kepada tahajud, kepada sedekahnya, bukan kepada Allah. Nah, orang seperti ini tidak tepat, tidak benar orang seperti ini. Termasuk misalnya biar lapang hatinya, lalu dia menyandarkan kelapangan hatinya, biar lapang hatinya itu dengan perbuatan kebaikannya, itu juga salah. Yang benar itu menyandarkan lapang hatinya itu kepada Allah, bahwa Allah lah yang bisa melapangkan hatinya. Nah, doanya Rabi al-Adawiyah yang terkenal itu, pantas kita renungi
dia berdoa kepada Allah, Allahumma inni ma'abadtuka hina abadtuka tama'an fi jannatika wala khaufan min narika walakinni alimtu annaka rabbun tastahiqqul ibadatu fa'abadtuka. Rabi al-Adawiyah itu berdoa begini kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya saya itu tidak menyembahmu karena saya itu sangat menginginkan surga, dan juga saya tidak menyembahmu itu, saya menyembahmu bukan juga karena takut kepada neraka. Jadi Rabi'ah itu ingin mengatakan bahwa saya menyembahmu ya Allah bukan karena saya sangat ingin kepada surga. Jadi yang mendorong itu bukan itu. Juga bukan karena saya takut kepada neraka, tetapi saya tahu annaka rabbun, engkau itu Tuhan ya Allah, engkau berhak untuk disembah. Jadi mau ada surga mau ada neraka ya tetap saya menyembah, tetap saya menyembah. Jadi kalau kita sujud kepada Allah ya ikhlas betul, karena memang Allah itu layak disembah. Mau ada surga mau tidak ada surga ya layak disembah. Mau kita dijadikan orang kaya atau tidak dijadikan orang kaya ya Allah itu tetap layak disembah, pantas disembah. Nah oleh karena itu bahkan kalau dalam kitab Al-Minanul Kubrah itu termasuk orang yang zalim, lalu kalau punya pikiran-pikiran bahwa orang itu menyembah karena dia pokoknya kalau menyembah itu pokoknya surga, kalau enggak itu ya neraka, pokoknya seperti itu. Nah seperti itu katanya termasuk bagian yang tidak pantas, karena Allah itu adalah Tuhan yang berhak disembah, yang pantas disembah. Oleh karena itu, karena Allah berhak untuk disembah, ya mau bagaimana ya tetap dia senang dengan Allah, ya bahagia dengan Allah, ya menyandarkan hidupnya kepada Allah, tidak menyandarkan kepada amalnya. Nah inilah yang lalu sehingga orang itu di dunia ya senang kepada Allah karena Allah itu Tuhan, karena Allah itu Tuhannya, menyembah karena Tuhannya, tidak karena lainnya. Dan ini yang menarik apa yang disampaikan oleh Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid ini termasuk orang yang soleh pada zamannya, jadi termasuk orang yang min auliyaillah ya, orang-orang termasuk wali-wali Allah ya. Nah Abu Yazid ini ketika meninggal, ini ada orang yang bermimpi, lalu ditanya orang yang bermimpi itu, ya Syekh, bagaimana Allah memperlakukan kamu? Lalu dijawab oleh Abu Yazid Al-Bustami, nah ketika saya itu meninggal, itu ditanya, ya Syekh, ayyu syai'in ji'ta bihi. Ya Abu Yazid, kamu menghadap Allah itu bawa apa? Lalu oleh Abu Yazid dijawab, jawabannya itu sindiran. Idza ja'al faqir ala babil malik la yaquluna lahu bima ji'ta. Kalau ada seorang fakir datang kepada seorang raja, maka kan tidak pantas para pengawal itu mengatakan, wahai fakir, kamu bawa apa? Kan tidak pantas. Yang boleh dikatakan oleh katanya Abu Yazid, bal yaquluna lahu ma turid. Seharusnya dia bertanya para pengawal itu, apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu harapkan? Nah, Abu Yazid ingin menyindir yang bertanya itu, malaikat itu ingin menyindir bahwa pantasnya kalau seorang hamba itu adalah memang tidak boleh mengandalkan apapun. Maka ketika dia menghadap Allah, ya tidak boleh mengatakan saya bawa amal yang banyak ini enggak. Yang pantas adalah dia mengharap karunia Allah, mengharap pertolongannya Allah, mengharap ampunannya Allah, dan mengharap rasa belas kasihannya Allah. Itu yang harus diharapkan.
Jangan lalu merasa bahwa saya orang yang bawa banyak amal, semuanya sudah saya kerjakan di dunia, maka saya pantas masuk surga. Saya tidak pantas kalau masuk neraka. Nah, itu salah. Yang pantas itu adalah kita berharap rahmatnya Allah. Dengan demikian maka siapapun dalam kondisi bagaimanapun, ketika kita berdoa kepada Allah itu ya yakin betul bahwa Allah itu, karena Allah maha penyayang, Allah itu maha baik, Allah itu maha lembut. Nah, yakin betul bahwa Allah itu akan memberikan karunia itu, karena harapannya itu harapannya kepada Allah, tidak kepada amal-amalnya. Nah, kalau kepada amalnya itu begitu dia tidak melakukan kebaikan misalnya, maka pengharapannya kok ragu kepada Allah. Apa iya apa enggak gitu. Tapi kalau orang itu menyandar kepada Allah, ya Allah itu maha baik, Allah itu maha sempurna, Allah itu maha lembut, ya pasti bisa apa yang kita harapkan. Kita bisa mengharap apa saja kepada Allah. Nah, itu yang dimaksud oleh Ibnu Athaillah, bahwa orang itu harus berharap hanya kepada Allah, bersandar kepada Allah, tidak boleh bersandar kepada amalan-amalan atau pekerjaan-pekerjaan yang baik. Tetapi bahwa pekerjaan-pekerjaan yang baik itu adalah akan mendatangkan rahmatnya Allah, yang akan mendatangkan sesuatu yang disenangi oleh Allah. Itu yang kita harapkan. Nah, kalau dengan demikian maka siapapun bisa berharap kepada Allah. Hatta orang misalnya selama 70 tahun dia melakukan dosa, di akhir hayatnya lalu dia bertobat, pas diterima oleh Allah, dia bisa masuk surganya Allah karena karunia-Nya Allah, bukan karena amal. Begitu juga ketika orang 70 tahun melakukan kebaikan-kebaikan, tiba-tiba muncul rasa sombongnya bahwa dengan amalan yang 70 tahun itu dia bisa masuk surga, lalu menghilangkan bahwa surga itu adalah karunia Allah, karunia yang Allah berikan, bukan karena balasan atas amalnya, maka orang seperti ini bisa masuk neraka karena kesombongannya. Yang pertama masuk surga karena dia yakin betul bahwa Allah itu maha baik. Yang kedua masuk neraka karena kesombongannya. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Ada yang ingin disampaikan? Ya, ya Pak, sedikit. Dengan mizan. Ya, bagaimana dengan mizan? Nah, mizan itu ketika ditimbang itu semua juga karunia Allah. Ketika orang lalu timbangannya berat karena karunia Allah. Coba kalau mizan itu ditimbang secara adil. Sekarang amal sampean 70 tahun atau 100 tahun lah. Tidak usah ditimbang jauh-jauh. Lalu timbang dengan nikmat yang Allah berikan. Mata saja yang Allah berikan selama 70 tahun tanpa mata saja, tidak usah ke hidung atau kaki atau tangan, kalah amalnya sampean. Jadi kalaupun mizan itu, timbangan mizan itu semua karunia Allah. Jadi kalau lalu berat timbangannya itu karunia Allah. Dan sebenarnya begini, kalau kita mau jujur itu, kita sholat misalnya. Sholat. Ini sampai ulama itu kalau ingat ini menangis. Sholat misalnya. Khusyuk sholat. Itu khusyuk itu karena karunia Allah. Karena pertolongannya Allah. Sehingga orang mestinya bersyukur kepada Allah karena bisa khusyuk. Karena bisa bersyukur itu mestinya dia bersyukur juga. Sehingga tidak selesai-selesai syukurnya kepada Allah itu. Nah, artinya bahwa manusia melakukan kebaikan-kebaikan itu semua semata-mata karena pertolongannya Allah. Nah, kalau lalu ada orang yang lalu pernah beramal bertahun-tahun melakukan kebaikan, dia minta kepada Allah agar dihisab sesuai dengan
keadilan. Itu tidak usah jauh-jauh, ditimbang dengan nikmat yang diberikan kepada mata kita, itu sudah tidak imbang, sudah jauh. Belum lagi kalau melakukan sholat, khusyuknya di sujud terakhir. Yang sebelum takbir itu ya sampai sebelum sujud terakhir tidak khusyuk misalnya. Belum dilihat itu. Nah itu jadi memang kalau kita masuk surga itu ya karena memang amal, bukan amal, karena karunia. Jadi Rasulullah itu mengatakan begini, la yadkhula ahadukumul jannah bi amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa ayyataghamani Allahu bi rahmatihi. Rasulullah mengatakan, seseorang itu tidak bisa masuk surga dengan amalnya. Lalu para sahabat tanya, termasuk engkau ya Rasulullah? Iya, wala ana, termasuk saya. Kecuali Allah melimpahkan rahmatnya kepada seseorang itu untuk masuk surga. Jadi orang itu melakukan ketaatan kepada Allah itu tidak lalu menjadi sombong. Sehingga dia merasa, saya menjadi taat karena memang Allah yang memberikan hidayah, Allah yang menuntun. Sehingga ketika dia dapat sujud saja, itu syukurnya sudah luar biasa. Katanya Rabi'ah itu, saya menyembah Allah itu karena Allah itu pantas, berhak untuk disembah, tidak karena lain-lain. Bukan karena takut neraka, bukan karena ingin masuk surga, tidak. Karena memang Allah itu berhak untuk disembah. Sehingga dia senang betul kepada Allah, senang betul karena ketika sujud ya karena memang sujud kepada zat yang memang berhak untuk disembah. Nah, tetapi begini, kok di Quran itu ada kalimat bahwa orang itu udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Ini surat An-Nahl ayat 32. Masuklah ke dalam surga dengan sebab apa yang kau kerjakan. Nah ini seolah-olah kan bertentangan dengan hadis itu. Nah ini adalah kalimatnya kan begini. Jadi seolah-olah bahwa orang itu bisa masuk surga itu karena sebab amalnya. Nah itu maksudnya adalah pertama kalau katanya Ibnu Al-Ajibah, dia mengatakan kalau ayat ini bermakna syariah, artinya orang yang pada tahap awal itu seperti itu. Tetapi pada hakikatnya orang bisa masuk surga itu bukan karena amalnya, tetapi karena karunia Allah. Karena begini, orang melakukan amal itu pada dasarnya kan Allah yang nuntun ke situ. Nah kalau Ramadan Al-Buti mencontohkan begini, ada seorang bapak merintahkan sama anaknya, wahai anakku, di situ ada orang fakir. Kalau kamu bisa memberikan uang 10.000 misalnya, atau misalnya 1.000 saja, itu baik. Kamu itu termasuk orang baik, katanya bapaknya. Tapi bapaknya itu ngasih uang di sakunya anaknya tanpa dia tahu. Sehingga anak itu ketika merogoh sakunya, ada uang diberikan. Ketika diberikan kepada orang fakir itu, bapaknya bilang, kamu itu memang baik. Kamu saya beri hadiah atas kebaikan kamu. Pada dasarnya yang melakukan itu siapa? Bapaknya. Nah orang melakukan kebaikan itu kan atas karunia Allah. Sehingga sebenarnya dia tidak pantas untuk minta upah. Karena yang memberikan hidayah, menuntun datang ke masjid, hidayah untuk nikmat salat di masjid, itu kan Allah. Nah sehingga dia mestinya bersyukurnya itu kepada Allah, menyandarkan diri itu kepada Allah. Barangkali itu yang Pak Gafur.
seseorang yang ahli ibadah, istiqomah, berdoa kepada Allah, dan dia tidak bergantung dari amal itu untuk mendapatkan surganya Allah. Nah, kemudian ada orang yang tidak ahli ibadah, tapi dia yakin betul dan orang ini baik, dikenal baik di masyarakat, dia suka berderma dan seterusnya, pokoknya baik dan yakin bahwa Allah itu maha baik. Kan? Hanya dia tidak mengerjakan ibadah, tidak artinya tidak berbakti kepada Allah. Terus perbedaannya apa antara doa yang berbakti dan tidak itu? Ketika bahwa kabul dan tidaknya itu memang karunia Allah. Iya. Ada orang sekarang taat ya, taat terus dia bersandar kepada Allah. Ada juga orang tidak taat, tapi dia bersandar, tapi yakin dia yakin bahwa Allah itu maha baik. Ya. Pertama, dia yang kedua dia bersandar kepada Allah tetapi tidak melakukan kebaikan, tidak melakukan amal. Tapi yakin, iya, iman dia yakin bahwa Allah itu maha baik, iya. Tetapi belum menyentuh hatinya bahwa Allah itu baik. Karena baik Allah itu berhak disembah. Mestinya kan dia merasa bahwa Allah itu maha berhak disembah. Yakin betul. Loh sekarang giliran menyembah kok tidak menyembah? Giliran yakin cuma yakin gitu bahwa Allah itu maha baik, tapi giliran berbuat baik kepada Allah, menyembah Allah tidak. Betulkah dia yakin seperti itu? Nah, mestinya kalau orang bersandar kepada Allah itu rasa hatinya, perasaannya itu, bahkan kolbunya itu bisa menyaksikan kemahabaikannya Allah, kehebatannya Allah, dia bisa menyaksikan kalau orang itu melakukan kebaikan. Nah, orang ini yang melakukan kebaikan tadi tapi dia melakukan kebaikan dan yakin dengan bahwa Allah itu maha baik, tapi tidak melakukan kebaikan. Anggaplah tidak sholat misalnya atau yang lain-lain itu misalnya, atau lalai dan melakukan kemaksiatan yang lain. Nah, dia tidak betul-betul yakin dengan Allah. Bahwa ada satu cerita bahwa ada seseorang yang belum sempat melakukan ibadah, tapi yakin dan bahwa yakin akan kekuasaannya Allah, kemahabaikannya Allah itu, bahkan kemudian bisa mendapatkan surga. Ya, seperti cerita tadi, tentu berbeda dengan orang yang sudah taat kepada Allah, sudah taat dia lalu menyandarkan diri kepada Allah. Berbeda dengan orang yang ya dia melakukan yang wajib-wajib saja lah, yang artinya ya minimalis semua pekerjaannya, tapi dia yakin betul kepada Allah, akan berbeda tingkatannya. Kedekatannya kepada Allah juga berbeda. Ya, jadi kelasnya itu juga berbeda. Kalau besok sama-sama masuk surga ya kelasnya juga berbeda itu. Jadi tentu ada perbedaan-perbedaan itu. Tapi yang penting adalah bahwa kita senang dengan Allah itu karena Allah itu maha baik. Karena Allah itu adalah Tuhan yang berhak disembah, pantas disembah, bukan karena apa-apa. Sehingga kalau kita mengeluarkan sedekah itu ya enteng saja. Artinya yang diberi sedekah itu tidak dituntut melakukan kebaikan. Ada seorang yang ini tidak boleh ditiru dan ini sangat jelek. Orang yang memberikan sesuatu kepada orang lain, lalu dia berharap orang lain itu berterima kasih kepada dia dan harus berbuat baik sama dia dan harus tunduk sama dia. Itu orang yang tidak tahu hakikat yang sebenarnya harta itu, bahwa harta itu pemberian. Oleh karena itu orang yang diberi dengan yang memberi itu sama. Yang memberi itu ya butuh rahmatnya Allah, yang diberi itu juga butuh terhadap pemberian itu. Sama. Jadi sama-sama butuh sebenarnya, sama-sama butuh. Dan sama-sama bukan pemilik harta. Yang diberi bukan pemiliknya, yang memberi juga bukan pemiliknya. Kalau bahasanya Imam Sya'rani itu, manusia itu bagaikan paralon.
Jadi kapan air digeluyurkan oleh Allah, ya sampai kepada yang dimaksud. Paralonnya di situ. Paralonnya itu yang memberi itu tadi, yang memberi. Jadi jangan sombong yang memberi, bahwa saya sudah memberi, kamu harus seperti ini. Enggak, seperti itu ya, samalah. Sama-sama makhluknya Allah, sama-sama orang yang diciptakan oleh Allah, dan tentu hanya Allah yang Rabbun itu, hanya Tuhan, hanya Allah yang Tuhan. Mudah-mudahan berguna, mudah-mudahan kita jadikan orang-orang yang senang kepada Allah dan menjadi orang-orang yang saleh. Allahumma ja'alna wa azwajana wa auladana minas sholihin wal qawwamin wal 'alimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liazwajina wa auladina wa adkhilna jannata ma'ahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.